Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan cerita dari kisah yang berjudul Musafir. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, sesampainya kedua utusan dari kerajaan Galuh Pakuan menuju kerajaan Sindang Kasih, yang tidak lain adik dari Dewa Niskala, putra dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Sesampainya di Sindang Kasih, keduanya masuk ke keraton dan di dalam keraton ada Pangeran Pamanarasa dengan Nyimas Ambetkasi. Sampurasun, salam hormat saya Gusti Prabu. Hormatmu aku terima. Ada informasi apa dari Galuh Pakuan hingga kau datang ke Sindang Kasih? Ucap Raja Prabu Sindang Kasih. Maaf Gusti Prabu, saya dan Ki Raga Jaya ditugaskan ke kerajaan Gusti Prabu menyampaikan informasi penting. Ada masalah di Sunda Pakuan. Utusan Gusti Prabu Susuk Tunggal, Ki Braja, bahwa di wilayah Sunda Pakuan datang Syekh Kuro menyebarkan agama Islam dan membuat pendopo mengajarkan ilmu agama di wilayah Karawang dan masih kekuasaan dari Sunda Pakuan. Prabu Raja Dewa Niskala mengamanahkan kepada Pangeran Pamanarasa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Sunda Pakuan. Pangeran Pamanarasa mengangguk dan berdiri. Baik Ki Arya, Ki Raga Jaya, sampaikan salammu kepada Ayahanda dan tugas ini akan segera saya laksanakan. Maaf Gusti Prabu, hamba akan menjalankan tugas dari Ayahanda menuju ke Sunda Pakuan dan Nyimas, saya akan pergi dulu menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Pangeran Pamanarasa yang sudah beristri Nyimas Ambetkasi meninggalkan kerajaan Sindang Kasih menuju ke Sunda Pakuan. Dengan kesaktiannya, Pangeran Pamanarasa dengan cepat sampai menuju ke wilayah Sunda Pakuan dan sudah masuk ke keraton Sunda Pakuan Prabu Susuk Tunggal. Salam hormat saya Gusti Prabu. Hormatmu aku terima anakku. Bagaimana kabar ayahandamu Dewa Niskala di Galuh Pakuan? Juga kabar saudara paman di Sindang Kasih? Ayahanda Prabu Dewa Niskala baik, dan juga Gusti Prabu Sindang Kasih baik paman. Ada masalah di wilayah paman. Ada dari Campa yang bernama Syekh Kuro membangun pendopo mengajarkan agama pada masyarakat di sana di daerah Karawang. Selesaikan masalah ini anakku, biar kegiatan itu segera dihentikan. Dan berhati-hatilah dengan Syekh Kuro, dia bukan orang sembarangan. Juga banyak pengawal dari kerajaan Singapura Caruban Jati mengawal pendopo itu. Baik paman, tugas ini akan saya laksanakan. Saya akan ke wilayah itu menghentikan penyebaran agama dan kegiatan tanpa izin dari kerajaan Sunda Pakuan. Berangkatlah Pangeran Pamanarasa menuju ke wilayah Karawang sendirian, memantau kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Singkat cerita, sampailah di wilayah Karawang di malam hari. Pangeran Pamanarasa mengendap-endap menuju ke pendopo yang dijaga banyak pasukan. Namun dengan kesaktiannya, para penjaga dapat dilumpuhkan oleh Pangeran Pamanarasa hingga dia mengendap masuk ke pendopo Syekh Kuro. Namun ketika hendak masuk, terdengarlah lantunan ayat Quran yang dibacakan Subang Larang dengan sangat merdu. Pamanarasa penasaran dengan bacaan kitab yang menggetarkan hatinya. Siapa yang membaca kitab itu? Suaranya menggetarkan hati saya. Dengan mengendap, Pamanarasa mengintip dan seorang gadis cantik sedang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Hingga Pangeran Pamanarasa terpesona dengan suara dan wajah gadis itu yang tidak lain Subang Larang. Namun ketika sedang asik melihat Subang Larang membaca kitab Al-Quran, Syekh Kuro sudah di belakang Pangeran Pamanarasa yang bersembunyi mengintip Nyi Subang Larang membaca Al-Quran. Tidak baik mengintip dan bertamu mengendap-endap nak.
Paman Narasa kaget, hatinya bergetar berbalik melihat Syekh Kuro yang berjubah putih sudah di belakangnya. Seketika Paman Narasa gugup di hadapan Syekh Kuro dan seperti badannya lemas menatap ke arah Syekh Kuro, seolah kesaktiannya tidak ada apa-apanya di hadapan Syekh Kuro. Syekh Kuro menepuk pundak Pangeran Paman Narasa dengan senyum dan membawanya jalan ke arah pendopo di mana Subang Larang membaca kitab Al-Quran. Pandangan Paman Narasa tidak berkedip melihat kecantikan Nyimas Subang Larang yang sudah menyelesaikan bacaan Qur'annya, dan hanya menunduk karena tahu Pangeran Paman Narasa menatapnya dengan tajam. "Anakku Subang Larang, masuklah ke kamarmu. Saya akan berbicara dengan anak muda ini yang tadi mengintipmu membaca kitab Al-Quran." "Baik guru, saya izin pamit." Setelah berdiri dan mendekap Al-Quran, Subang Larang melihat ke arah Paman Narasa. Tatapan pandangan pertama membuat hati Subang Larang bergetar melihat wajah tampan dan gagah berwibawa Pangeran Paman Narasa. Pangeran Paman Narasa pun melihat dan bertatap dengan Subang Larang. Hatinya juga ikut bergetar melihat kecantikan wajah dari Subang Larang. Dan hanya saling curi pandang. Syekh Kuro hanya tersenyum dan berdehem ke arah Paman Narasa yang hanya terdiam terpaku melihat Subang Larang. Kagetlah Paman Narasa dan menunduk malu. "Anak muda, kau dari mana hingga datang melumpuhkan penjaga dan mengintip Subang Larang sedang membaca kitab?" "Maaf Syekh, saya Paman Narasa, anak dari Dewa Niskala yang ditugaskan oleh paman saya Prabu Susuk Tunggal untuk datang ke sini." "Datang untuk menyerang atau untuk bertamu?" Seketika Paman Narasa tertunduk diam yang tadinya hendak menyerang dan malah jadi kacau di pikirannya karena bacaan Al-Quran dan paras cantik Nyimas Subang Larang yang telah menggetarkan hatinya. "Saya kagum dengan bacaan dari gadis itu Syekh, dan kitab apa yang dibacanya hingga menggetarkan hati saya?" "Itu kitab Al-Quran, Nak. Kitabnya agama Islam. Dan yang baca tadi anak angkatku Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapak, Kerajaan Singapura Caruban Jati." "Ki Gedeng Tapak, kerajaan Singapura yang masih di bawah Galuh Pakuan maksud Syekh?" "Iya Nak, masih di wilayah kekuasaan ayahandamu, Galuh Pakuan, Prabu Dewa Niskala." "Saya kagum dengan Subang Larang Syekh. Bolehkah saya melamar Subang Larang Syekh?" Syekh Kuro hanya tersenyum melihat pemuda tampan anak dari Raja Dewa Niskala dan hanya tersenyum dengan menganggukkan kepala. Dengan helaan nafas panjang, Syekh Kuro berbicara kepada pemuda yang akan melamar Subang Larang. "Subang Larang sudah saya anggap anak sendiri. Ayahnya Ki Gedeng Tapa menitipkannya kepada saya, dan Ki Gedeng Tapa adalah sahabat baik saya Nak. Kalau kamu hendak melamar Subang Larang, banyak persyaratan yang harus kamu lakukan Nak." "Apapun persyaratannya akan saya laksanakan Syekh. Saya jatuh hati padanya karena bacaan kitab juga parasnya." Singkat cerita, semua persyaratan yang diberikan Syekh Kuro juga Ki Gedeng Tapa, Paman Narasa menjalankan dengan baik, hingga Subang Larang dinikahi oleh Pangeran Paman Narasa, dan persaudaraan Ki Gedeng Tapa dengan Dewa Niskala terjalan baik kembali. Setelah menikahi Subang Larang, Pangeran Paman Narasa juga memperistri putri dari Prabu Susuk Tunggal, Kentring Manik. Paman Narasa menyatukan semua kerajaan Sunda menjadi satu dan mengganti nama menjadi Kerajaan Pajajaran. Dan Paman Narasa dan ketiga istrinya memimpin Kerajaan Pajajaran di Kerajaan Sunda Pakuan di Bogor dan membangun nama kerajaan baru, menyatukan semua kerajaan Sunda jadi satu, Pajajaran. Dan pesantren Syekh Kuro banyak didatangi orang-orang yang ingin belajar agama, dan sekarang Islam berdampingan dengan Kerajaan Pajajaran karena terikat perjanjian dengan memperistri Subang Larang. Nah, begitu Nak Yanto. Cerita itu banyak versinya dari berbagai wilayah. Jadi kesimpulannya, ambil hikmah di setiap cerita yang kakek sampaikan. Namun ketika Yanto mendengarkan kakek itu selesai bercerita, nampak pamannya Pak Akbar memanggil Yanto karena akan segera berangkat menuju Banten. "Ayo Yanto, berangkat. Sedang apa kau duduk di situ? Ayo cepat berangkat." Namun hendak berpamitan dengan kakek itu, tiba-tiba Yanto bingung karena kakek yang berada di hadapannya hilang dan membuat Yanto melirik ke sana kemari mencari kakek tadi yang bercerita. Namun Yanto tidak menemukan kakek tua itu
dan berdiri dengan kebingungan dan mengucapkan salam menuju ke mobil pamannya yang akan pergi ke Banten. "Kenapa wajahmu kayak kebingungan? Dan dari tadi hanya duduk bersila menghadapi makam Syekh Kuro." "Tidak paman, saya hanya berzikir sedikit," ucap Yanto berbohong di hatinya. "Ya Allah, maaf aku berbohong. Tapi siapa kakek itu? Yang tadi bercerita hanya sekejap menghilang ketika saya memalingkan pandangan ke arah panggilan paman saya." Dengan kebingungan, Yanto pun masuk ke mobil dan kembali melanjutkan perjalanannya dari Karawang menuju ke Banten. Di dalam mobil, Yanto membuka jendela mobil dan melihat pemandangan asri di kota Karawang itu, dan terus memikirkan tentang kakek itu yang tiba-tiba hilang dalam sekejap mata. Masih mengingat cerita-cerita yang diungkapkan kakek itu, baginya cerita itu tidak dimakan mentah-mentah dan mengambil hikmah dari cerita yang disampaikan kakek itu. Karena banyak versi tentang cerita dan jangan dijadikan cerita dari kakek yang ditemui Yanto sebagai sandaran. Ambil hikmahnya. Yanto hanya terdiam di setiap perjalanannya melihat pemandangan di sekitar, masuk ke wilayah Bekasi dan terus melaju menuju ke Tangerang. Singkat cerita, sampailah mobil itu ke wilayah Banten tepat asar tiba. Setelah melaksanakan sholat asar di dekat makam Sultan Hasanuddin, Pak Akbar, Yanto, dan para santri yang ikut melaksanakan sholat asar berjamaah di wilayah Keraton Banten. Selesai melaksanakan sholat asar, dilanjut berziarah di makam Syekh Hasanuddin Banten dengan mengirim Fatihah dan surat Yasin. Setelah itu Yanto berdiri menuju ke pamannya untuk pamit ke wilayah Baduy untuk mengembalikan golok Baduy pemberian Ki Jaro. Paman, saya pamit pergi ke Baduy mengembalikan golok ini ke Pak Jaro." "Hati-hati, setelah mengembalikan golok itu kamu datang ya di tempat paman nanti bertausiah di wilayah Banten. Kalau saya tidak menginap, saya akan ikut paman kembali. Tapi kalau 2 hari saya tidak ada, paman lanjut pulang ke Cirebon, biar nanti Yanto pakai kereta menuju ke Cirebon." "Baik, ingat pesan kakekmu, tetap tegar dan istiqomah apa yang telah kakekmu sampaikan padamu." "Baik paman, saya akan tetap istiqomah. Saya izin pamit paman, doakan saya." Yanto pun mencium tangan pamannya dan langsung didoakan oleh Pak Akbar, dan segera pamit pergi menuju ke Baduy. Yanto masuk ke kamar mandi dan mengganti baju kokonya dengan baju serba hitam dan melanjutkan perjalanannya ke wilayah Baduy dalam. Di setiap perjalanan menuju ke wilayah Baduy, Yanto dengan kebiasaannya tetap berzikir dan bersolawat. Hatinya sangat bergetar karena sudah sekian lama Yanto pergi dari wilayah Baduy dan berpisah dengan Lilis. Hatinya diliputi kegelisahan dan langkah kaki Yanto dipercepat untuk sampai ke wilayah Baduy. "Astagfirullah, kenapa hatiku sangat gelisah ya Allah? Ada apa sebenarnya? Semoga semuanya baik-baik saja." Singkat cerita, di malam hari Yanto sampai ke wilayah Baduy. Masuk dengan pakaian hitam dan ikat kepala Baduy, hingga sangat mirip sekali dengan Baduy. Tanpa alas kaki, Yanto terus masuk wilayah Baduy dalam. Hati sudah tidak sabar ingin bertemu ayah angkatnya Pak Jaro, ibu dan adik angkatnya juga kepada Lilis. "Ya Allah, hatiku semakin gelisah. Ada apa sebenarnya?" ucap Yanto. Sampailah langkah kaki Yanto ke wilayah Pak Jaro Baduy dalam dan segera menuju ke rumahnya Pak Jaro. "Sampurasun." Dan dijawab oleh istri Pak Jaro yang tidak lain ibu angkat Yanto. "Rampes." Alangkah kagetnya ibu angkat Yanto melihat Yanto sudah berdiri di depan pintu dengan memakai ikat Baduy dan baju hitam pemberian Pak Jaro. "Bu, ini Yanto." "Yanto? Ya ampun nak." Yanto langsung mencium tangan ibu angkatnya. Ibu angkat Yanto menangis melihat Yanto datang. "Sudah sangat lama kamu baru datang ke sini nak. Tugas dari kakek kamu sudah selesai nak." "Sudah bu." Bapak kemana ya bu?" "Bapak sedang di rumah Pak Jaro. Cepat kamu temui ke sana nak. Kamu sudah ditunggu di rumah Pak Jaro." "Sebenarnya ada apa ya bu, kalau boleh Yanto tahu?" "Lebih baik kamu ke rumah Pak Jaro nak, cepat." Yanto menaruh tasnya dan segera langsung ke rumah Pak Jaro yang tidak lain ayah Lilis. Jantung Yanto bergetar hebat dan merasakan sesuatu terjadi pada Lilis. Dengan cepat berlari sampailah Yanto di rumah Pak Jaro dan terlihat juga Pak Puun.
bapak angkat Yanto. Dan ramai banyak para warga di rumah Pak Jaro. "Sampurasun," dan dijawab para warga. Pak Puun sangat kaget dengan kedatangan Yanto dan segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Yanto terus memeluknya. "Yanto, lama sekali kau datang, nak. Gimana kabarmu, nak? Dan tugas dari kakekmu?" "Yanto, baik-baik saja, Pak. Tugas telah selesai, Pak. Ini sebenarnya ada apa di rumah Lilis, Pak?" Di dalam rumah Pak Jaro, Lilis yang terkulai lemas hanya memanggil nama Yanto. Dan terdengar oleh Yanto, langsung Yanto masuk ke rumah Pak Jaro. Yanto terpaku kaget melihat Lilis yang terkulai di kasur dan nampak Pak Jaro sedang berada di sampingnya. "Lilis?" Seketika wajah Lilis melihat ke arah Yanto dengan sangat pucat dan tersenyum memanggil Yanto. Dengan suara yang sangat lemah, seketika Pak Jaro melihat ke arah Yanto dan hanya menangis melihat keadaan Lilis. Seketika Yanto langsung menghampiri di samping Lilis dan langsung melihat wajah sedih dan bahagia Lilis karena Yanto menepati janjinya datang menemuinya. "Kang Yanto akhirnya datang. Lilis menanti Kang Yanto setiap hari berharap datang. Lilis sekarang sudah sangat senang Kang Yanto datang. Kang, maafkan Lilis. Lilis sudah nggak kuat dengan sakit ini." "Bertahan, Lis. Pak Jaro, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lilis?" Pak Jaro dengan menangis menjawab perkataan Yanto. "Lilis mempunyai penyakit dari kecil dan sering memuntahkan darah. Ketika kamu pergi meninggalkan Lilis dari desa ini, setiap hari dia selalu menunggumu di depan gapura masuk desa, berharap kamu datang, nak. Hingga tahun kemarin sakit itu kambuh lagi. Terus-terusan Lilis sakit dan batuk mengeluarkan darah." Ucap Pak Jaro yang menangis menjawab perkataan Yanto. Seketika Yanto langsung memeluk Lilis yang terbaring. Diangkatnya tubuh Lilis dan Yanto memeluknya dengan meneteskan air mata. "Kang, Akang jangan menangis. Lilis sudah sangat bahagia. Lilis akan menunggu Akang di tempat lain. Lilis sayang Akang." Ucap Lilis dengan suara kecil menahan rasa sakit dan mengeluarkan air mata, namun bibirnya tersenyum melihat Yanto. "Lis, jangan tinggalkan Akang. Akang sudah menepati janji Akang. Lilis harus sembuh." Dengan wajah tersenyum di dekapan Yanto, nafas Lilis berhenti. Begitupun detak jantungnya berhenti dengan senyum dan memejamkan matanya. Menangislah Yanto. Lilis menghembuskan nafas terakhir di pelukan Yanto. Badan Yanto bergetar hebat dan menahan tangis, namun air matanya terus keluar dan mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Seketika tangisan pecah. Pak Jaro, Pak Puun menangis melihat kejadian ini. Pak Puun melihat Yanto yang masih memeluk Lilis. Keluarlah air matanya dari Pak Puun dan warga lainnya. Yanto membaringkan tubuh Lilis di kasur dan mengelus rambutnya, dan langsung ditenangkan oleh Pak Puun, ayah angkat Yanto. "Yang sabar ya, nak. Mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kamu sudah menepati janjinya sebelum Lilis pergi. Sebenarnya saya merasa kasihan karena penyakit Lilis. Dia terus memanggil namamu setiap hari, berharap kamu datang. Sekarang Lilis sudah bahagia karena kamu sudah datang, dan semoga Lilis tenang." Yanto hanya diam dan melihat wajah Lilis dan mengusap air matanya yang masih ada di bawah kelopak matanya. "Semoga Lilis tenang ya. Akang sudah datang dan menepati janji Akang. Yang tenang di alam sana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Lilis di tempat yang indah." Dengan mengelus rambut Lilis dengan uraian air mata. Dan Pak Jaro memberikan kain ke Yanto untuk menutupi tubuh dan wajah Lilis. Yanto membuka kain dan langsung menutup tubuh Lilis sampai terakhir wajahnya. Terbayang kenangan Yanto dengan Lilis ketika di awal pertemuan di sungai di rumah Pak Puun, senyum Lilis, dan ketika berada di ladang, Yanto bertatapan dengan Lilis dengan senyum bahagia. Keluarlah air mata Yanto ketika terbayang Yanto menyelamatkan Lilis dari kisah enak dan pelukan Lilis. Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yanto menutup semua wajah Lilis dengan kain. Seketika Yanto tertunduk beristighfar. Yanto ingat ketika kakeknya menyuruh banyak beristighfar dan selalu menerima keadaan dengan ikhlas. Yanto bangun dan nampak tubuhnya masih bergetar. Yanto keluar dari rumah Lilis dan duduk di depan rumah Lilis karena tidak tahan jika Yanto terus di dalam. Yanto terus ditenangkan oleh Pak Puun, sedangkan warga lainnya mengurusi jenazah Lilis yang akan dikebumikan sesuai adat besok pagi. "Sabar ya, nak. Lilis sudah bahagia di alam lain. Bapak merasa kasihan. Dia terus menahan rasa sakitnya menunggumu datang," ucap Pak Puun. "Iya, Pak."
Karena merasa kasihan dengan Yanto, akhirnya Pak Puun mengajak ke rumahnya untuk istirahat di rumah Pak Puun, karena besok jenazah Lilis akan dikebumikan secara adat. Yanto yang sangat lemas bahkan dibantu warga membangkitkan Yanto dan dibantu menuju ke rumah Pak Puun oleh warga. Sesampainya di rumah Pak Puun, Yanto masih terlihat bergetar dan sangat lemas. Ibu angkatnya melihat ke Yanto dan menangis mendengar Lilis telah meninggal dunia. Dan akhirnya Yanto dibawa masuk ke kamar yang dulu pernah Yanto tempati. Badan dibaringkan oleh warga karena Yanto terlihat begitu lemas dan badannya bergetar, air matanya terus keluar. Singkat cerita, tertidurlah Yanto dan dia didatangi Lilis dalam mimpinya. "Kang, Akang jangan menangis. Lilis sudah sangat bahagia. Kalau Akang terus menangis, Lilis juga akan ikut sedih. Ikhlaskan Lilis dan Lilis akan tunggu Akang di tempat lain. Akang jangan sedih ya," ucap Lilis tersenyum. Seketika Yanto terbangun dari mimpinya dan sudah masuk waktu subuh. Dengan badan lemas, Yanto bangun dari tidurnya dan langsung ke belakang rumah mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Yanto berdoa dengan lantunan doa yang membuat air matanya tidak keluar lagi. "Ya Gusti, yang Maha Suci, kalau ini sudah takdir saya ikhlas. Tempatkan dia di tempat yang indah. Saya ikhlas atas kepergiannya." Selesai berdoa, pagi pun tiba. Nampak Yanto sudah terduduk di depan rumah Pak Puun. Pak Puun pun menegur Yanto yang nampak tatapannya kosong ke depan. "Nah Yanto, kita akan jalani penguburan Lilis secara adat dan sekarang mungkin sedang proses dengan pemandian menggunakan daun sirih." "Iya Pak." Yanto dan Pak Puun juga Bu Puun berjalan menuju ke rumah duka Pak Jaro. Setelah sampai di rumah Pak Jaro, Yanto pun hanya terdiam dan melihat tradisi adat Baduy mengurusi jenazah Lilis. Setelah semuanya beres, jenazah diangkat dan dibantu para keluarga yang masih berkeluarga dengan Pak Jaro. Dan Yanto hanya mengikuti dari belakang, melihat Lilis untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba Pak Jaro yang sudah turun ke dalam liang lahat memanggil Yanto. "Nak Yanto, turun ke sini. Ini permintaan Lilis ketika dia berbicara pada Bapak, Nak. Kamu dan Bapak mengangkat Lilis masuk ke dalam liang kuburan ini." Yanto pun langsung turun. Warga memberikan tubuh Lilis yang sudah dibungkus dengan kain. Nampak Yanto mulai bergetar dan mencoba menahannya dan langsung diarahkan masuk ke dalam liang lahat. Yanto berbisik di dekat kepala Lilis. "Saya ikhlas, Lis. Saya ikhlas. Tenanglah kamu di alam sana. Semoga Gusti yang Maha Suci menempatkanmu di tempat yang indah." Yanto langsung berdiri dan naik ke atas. Warga satu persatu mulai memasukkan tanah menutupi tubuh Lilis. Yanto pun membantu warga lain dan tertutuplah dengan tanah. Warga Baduy meratakan kembali tanah tanpa ada gundukan tanah. Seperti halnya Islam dan juga tidak ada papan nama. Semuanya seperti semula, rata dengan tanah. Satu persatu warga meninggalkan area pemakaman dan tinggallah Yanto sendiri karena Pak Jaro diajak Pak Puun. "Ayo Pak Jaro, nggak apa-apa, tinggalkan Yanto sendiri. Mungkin dia masih ingin dekat dengan Lilis." Setelah Pak Jaro dan Pak Puun berjalan meninggalkan Yanto, Yanto berdiri di hadapan kuburan Lilis, langsung menadahkan mukanya ke atas dan berucap, "Semoga tenang di alam sana, Lis. Saya ikhlas. Sampai bertemu lagi, Lis." Yanto pun membuka matanya dan langsung berbalik meninggalkan pemakaman dan langsung menuju ke rumah Pak Puun. Singkat cerita, sampailah Yanto di rumah Pak Puun dan memberikan salam lalu masuk. Yanto mencium kedua tangan Pak Puun dan Bu Puun, juga anak laki-laki Pak Puun yang sudah remaja. Yanto masuk ke kamarnya dan mengambil tas yang isinya sebuah golok Baduy dan langsung duduk di dekat Pak Puun. "Pak, maaf, ini golok Bapak." Yanto kembalikan yang sudah menemani Yanto di perjalanan selama melaksanakan tugas. "Kakek berpesan ke Yanto harus mengembalikan golok ini ke Bapak karena ada ahli waris si Ujang yang suatu saat akan menjaga desa ini." Dengan helaan nafas panjang, Pak Puun pun berbicara kepada Yanto dengan mengambil golok yang Yanto berikan kepada Pak Puun. "Iya Nak, terima kasih. Kamu telah menjaga golok ini dengan baik. Setelah ini, kamu hendak kemana Nak?" Mungkin Yanto akan ke Gunung Salak beberapa hari menenangkan hati, berzikir pada Yang Maha Suci. "Baik Nak, jaga dirimu baik-baik. Mainlah kapanpun kamu mau. Jenguklah kami berdua." "Iya Pak, Bu.
Yanto sudah menganggap bapak dan ibu sebagai orang tua Yanto sendiri. Jaga Ujang sebagai adik Yanto. Jang, jaga emak dan bapak, selalu menurut apa yang dikatakan emak dan bapak. Iya, Ujang akan selalu menuruti apapun perintah bapak dan ibu. Nggak punya apa-apa buat Ujang, tapi simpenlah gelang akar hitam dan pakailah ini punya kakakmu dulu yang dititipkan ke Lilis dan diberikan ke AA. Ujang simpen ya, Pak, Bu. Yanto pamit. Yanto pun menciumi tangan Pak Buun dan diusap kepala Yanto, juga tangisan Bu Buun. Tidak lupa Yanto juga mencium tangannya. Yanto berdiri dan mengucapkan salam dan izin pamit. Semuanya berdiri dan mengantar Yanto dengan lambaian tangan. Yanto akhirnya berjalan dan terus berjalan sampai Yanto berbalik. Terlihatlah bayangan Lilis melambai senyum padanya. Dengan senyum, Yanto mengangkat tangannya melambai seperti saat dulu perpisahan dengan Lilis. Apapun yang kita rencanakan, sehebat apapun rencana yang kita buat, tapi ingat, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah. Walaupun kita kehilangan apa yang kita sayang, ikhlaslah, pasti ini jalan terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada hamba-hambanya yang sabar. Terus mengingat namanya di hati, niscaya semua akan berjalan dengan baik. Saya Yanto hanya manusia biasa yang memiliki perasaan dan cinta. Semoga ada hikmah di setiap kejadian. Teruslah beristighfar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.